Tapi ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya ada beberapa orang kerdil. Mereka semua berkepala tontos. Annie hendak lari, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dengan sigap makhluk-makhluk kerdil itu menangkap dirinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rio Evanda Channel. Untuk kesempatan hari ini, saya akan memberikan satu cerita atau juga kisah dari teman kita yang sebut saja namanya Hanafi ya. Ia akan bercerita bagaimana waktu masa kecil ia berada atau juga bersama teman-teman, dan salah satu teman itu menginjak sarang makhluk halus. Bagaimana ceritanya? Oke, jangan kemana-mana, tetap terus mantengin video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, kita simak cerita lengkapnya. Dulu, sewaktu SD, kami sering bermain-main di belakang sekolahan. Belakang sekolahan kami dulu sangat rimbun. Pepohonan lebat sengaja tidak ditebang agar sekolahan kami terlihat sangat rindang. Dulu ada anggapan bahwa di belakang sekolahan kami itu sangat angker. Bila senja datang, anak-anak sudah pasti dilarang untuk bermain di belakang sekolahan. Berbagai banyak cerita yang mereka bilang kepada kami, atau juga sekedar untuk menakut-nakuti kami, bahwa di belakang sekolah ada kuburan orang yang sangat menyeramkan, atau juga ada yang bilang bahwa di belakang itu ada sarang genderuwo. Kami sebagai anak-anak waktu itu merasa bingung yang mana yang benar. Kami sungguh-sungguh tidak tahu waktu itu. Memang sebagian besar dari kami ada yang percaya tahayul itu. Mereka beranggapan bahwa di belakang sekolahan kami itu memang sangat angker. Terdengar desas-desus bila malam di belakang sekolahan itu sering terdengar suara-suara aneh. Bunyi tangis bayi, jerit orang kesakitan, atau terdengar juga seperti suara tangis seorang perempuan. Jadi, bila hari telah gelap, tak seorang pun yang berani bercokol di sekitar tempat itu. Aturan main seperti itu memang kami penuhi. Kami memang percaya saja, karena pada dulunya di belakang sekolah itu merupakan sebuah hutan yang telah dibuka. Ya, barangkali wajar-wajar saja jika terdapat berbagai macam makhluk halus di sana. Toh, setiap hutan memang identik dengan sarang makhluk halus. Tapi suatu hari kami terpaksa melanggar aturan main tersebut. Pasalnya, salah satu temanku ketika kami bermain di belakang sekolah, kalungnya tercecer. Rupanya waktu kami bermain, salah satu teman kami kalungnya tersangkut di tumbuhan yang berduri. Sudah hampir setengah hari kami mencarinya. Sejak dari pulang sekolah sampai sore hari, kami tidak menemukan kalung tersebut. Pada hari menjelang senja, aku menyarankan untuk mencarinya besok saja. Tapi temanku yang kehilangan kalung itu menjawab dengan tegas bahwa kalau dia pulang, dia akan dimarahi oleh orang tuanya dan akan ditanyakan kemana kalung itu. Aku dan ketiga temanku lainnya terpaksa membantu untuk mencarinya. Dan temanku bilang, kalau kalian mau pulang, pulang saja, biar aku saja yang mencari sendirian. Tapi jelas kami tidak akan meninggalkan sendirian, karena teman kami itu adalah seorang perempuan. Terus kalau diculik genderuwo bagaimana? Walhasil dengan hati yang kebat-kebit, akhirnya kami pun menolong temanku untuk mencari kalung tersebut. Gerutu-gerutu kecil dan juga makian keluar dari mulut kami bertiga. Hingga hari gelap, kalung itu belum kami temukan juga. Aku dan ketiga temanku memutuskan untuk pulang saja. Sambil juga aku menakutin si Annie, temanku yang hilang kalung itu, supaya ia takut
dan pulang bersama kami bertiga. Tapi ketika kami bermaksud mencari Annie, tiba-tiba ia hilang entah kemana. Kami bertiga sempat mencari kemana-mana, tapi Annie tidak kami jumpai. Salah satu temanku sebut saja Dian menggerutuk bingung. Gila, kemana si Annie sih? Dari tadi gak kelihatan. Terus aku menjawab, gak tahu deh, mungkin hilang, diambil hantu kali, atau juga dicekik kuntilanak. Ketika itu aku bergurau. Tak aku sangka ucapan aku yang asal-asalan itu ditanggapi mereka dengan serius. Mula-mula Dian, kepalanya tertegak mendengar ucapanku itu. Lalu Kartono yang berjingkatan. Sedang aku sendiri bingung, ada apa dengan mereka? Tanpa babi bu, mereka lari pontang-panting. Aku yang di belakang masih saja bengong beberapa detik. Lari Nafi, di situ sarang kuntilanak, teriak temanku Dian. Aku baru tersadar. Tanpa dikomando lagi, tubuhku meluncur seperti torpedo, menyusul mereka lari. Tapi kami tidak pulang ke rumah. Tapi kami pulang ke rumah Annie. Dan kami menghubungi orang tua Annie. Kami menceritakan semua yang terjadi. Dan orang tua Annie merasa cemas sekali. Dan orang tua Annie menghubungi tetangga-tetangganya untuk mencari keberadaan Annie. Untunglah semua tetangga-tetangganya siap untuk membantu. Dalam sekejap terkumpullah 13 orang. Masing-masing dari mereka ada yang membawa lampu, senter, petromak, dan juga obor. Aku dan kedua temanku pun ikut bergabung. Dalam 15 menit rombongan kami pun pergi. Iringan-iringan kecil itu pun mula-mula menembus gang dan rumah-rumah di kampung kami. Orang-orang yang melihat pada bingung, tetapi mereka tersadar dan juga mereka ikut bergabung bersama kami. Maka jadilah rombongan kami semakin besar. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah benar Annie itu hilang? Atau mungkin ia diculik oleh makhluk halus? Seperti yang kami ceritakan kepada orang tua Annie ketika kami lari ketakutan. Hal itu terjawab ketika rombongan kami telah sampai di belakang sekolahan. Annie memang ditemukan dengan mudah. Ia duduk ketakutan di bawah batang pohon beringin yang besar. Seluruh tubuhnya basah seperti ada yang menyiramnya dengan air. Namun hal yang tak kami duga adalah Annie yang pada mulanya berambut lebat, kini dalam keadaan hampir tak ada rambut alias gundul. Ayahnya tentu sangat terkejut ketika menemukan Annie dalam keadaan seperti itu. Demikian Annie sambil memeluk ayahnya dan menangis sesenggukan. Para rombongan terperangah melihat keadaan Annie. Lalu Annie dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, ia dibaringkan di atas dipan. Ibunya segera mengambil air putih dan menyodorkan kepada Annie. Dari cerita Annie kemudian, aku mendengar bahwa ia ketika mencari kaleng tersebut, ia merasa terinjak sesuatu yang berbentuk seperti bola. Ketika ia akan memungutnya, tiba-tiba terdengar makian di belakangnya. "Hei, kau telah menginjak sarang kami, akan kugunduli kau," maki suara itu. Waktu itu Annie sempat kaget. Ia mengira itu suara kami. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya ada beberapa orang kerdil. Mereka semua berkepala pelontos. Annie hendak lari, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dengan sigap makhluk-makhluk kerdil itu menangkap dirinya. Annie jelas berontak ketakutan. Tapi makhluk-makhluk itu dengan keras memegang pergelangan tangannya ini.
Salah seorang dari mereka lalu mengeluarkan alat seperti berbentuk gunting. lalu memangkas rambut Annie dengan cepat. Setelah itu, Annie ditinggalkan sendirian. Annie menangis karena ia ketakutan. Keadaan itu berlangsung beberapa lama hingga akhirnya kami menemukan Annie. Oke guys, bukan mustahil sarang makhluk halus itu juga ada di sekitar halaman rumah kita. Jadi peringatan untuk anak-anak agar jangan bermain sembarangan, terutama tempat-tempat rindang yang banyak pepohonan. Karena disitulah makhluk-makhluk halus mungkin banyak yang berdiam menempati tempat tersebut. Tapi ada beberapa makhluk yang suka jahil, yang suka bermain-main atau juga suka mempermainkan manusia seperti kita. Sekarang untuk kita percaya atau tidak bahwa di tempat-tempat yang banyak pepohon-pohonan bisa menjadi suatu tempat atau juga rumah makhluk halus. Untung saja untuk saya si Annie tadi hanya digundul saja. Kalau sampai dihilangkan, waduh, gimana ya? Oke guys, itu tadi cerita dari Hanafi ya, tentang salah satu temannya terinjak sarang dari makhluk halus. Aduh, semoga aja ini menjadi pelajaran buat kita untuk tetap selalu waspada. Oke guys, segini aja cerita kita untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk di subscribe, like, comment, and share. Dan bila Anda juga punya cerita-cerita yang menarik, Anda bisa selipkan atau juga bisa di kolom komentar. Saya Rio, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.